Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah jalan setapak yang menghubungkan desa itu dengan hutan lebat yang mengelilinginya. Jalan itu dikenal oleh penduduk sebagai Jalan Pulang. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mengapa jalan itu diberi nama demikian. Bagi sebagian besar orang, jalan ini adalah jalan yang tak boleh dilalui setelah matahari terbenam. Konon, ada sesuatu yang aneh tentang jalan ini, sesuatu yang bisa membuat orang yang melewatinya kehilangan arah dan terperangkap dalam kegelapan malam. Pada suatu malam yang dingin, Ari, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desanya setelah bertahun-tahun merantau, memutuskan untuk berjalan pulang ke rumah orang tuanya. Ia baru saja tiba di desa setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan bus, dan rumah orang tuanya berada di ujung jalan yang menuju ke hutan. Ari tahu betul tentang mitos-mitos yang beredar tentang jalan pulang, tetapi ia merasa sudah cukup dewasa dan rasional untuk mempercayai cerita-cerita aneh yang sering diceritakan orang desa. Dengan langkah pasti, Ari mulai menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan besar di kedua sisi. Malam itu, bulan tampak samar-samar, tertutup oleh awan hitam yang bergelayut di langit. Hawa dingin mulai merayap masuk ke dalam tubuhnya, namun ia tidak merasa takut. Berpikir bahwa itu hanya cerita orang-orang tua yang ingin menakut-nakuti anak-anak, Ari melanjutkan perjalanannya. Namun, saat ia melangkah lebih dalam ke jalan itu, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap langkah yang diambil seolah bergema di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ari mencoba untuk menepis perasaan cemas itu dan terus melangkah maju, meyakinkan diri bahwa ia hanya sedang berimajinasi. Tiba-tiba, di ujung jalan, sebuah suara samar terdengar. Awalnya, suara itu terdengar seperti bisikan angin, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang memanggil namanya. Ari. Hati Ari berdegup kencang. Ia berhenti sejenak dan menengok ke sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Semua tampak gelap dan sunyi. Hanya suara angin yang berdesir dan ranting-ranting yang berkerontakan di atas tanah. Ia melanjutkan langkahnya, berpikir mungkin itu hanya suara bayangannya sendiri yang terpantul di dalam pikirannya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ari. Ari merinding. Suara itu terdengar begitu nyata, seolah berasal dari seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, namun kembali tidak ada apa-apa. Hanya hutan gelap yang tampak begitu menakutkan di sekitar jalan. Ari mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya. Namun, semakin ia berjalan, semakin suara itu terdengar lebih dekat, seakan-akan seseorang mengikuti langkahnya, hanya saja tidak bisa ia lihat. Ari menoleh sekali lagi, namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bayangan gelap yang melintas di sudut pandang matanya. Sangat cepat dan hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Jantung Ari berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat ia mulai berjalan lebih cepat lagi. Namun semakin cepat ia berjalan, semakin dekat suara itu terdengar. Suara langkah kaki yang berat. Langkah seseorang yang jelas mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok yang hanya terlihat samar dalam cahaya bulan yang redup. Sosok itu hanya berdiri diam di tengah jalan, memandang ke arah Ari dengan tatapan kosong. Ari berhenti. Tubuhnya kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya. Hanya ada dua hal yang terlintas dalam pikirannya, melarikan diri atau menghadapi. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, sosok itu perlahan mulai melangkah mendekat, dan suara langkahnya semakin terdengar jelas. Kini, ia tahu pasti bahwa apa yang ia rasakan bukan imajinasi. Sesuatu yang jahat ada di jalan ini. Dengan napas yang terengah-engah, Ari mulai mundur pelan-pelan, berharap sosok itu tidak menyadarinya. Namun,
Langkah sosok itu semakin cepat, semakin mendekat, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang dalam bayang-bayang hutan. Ari terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ia tidak berani berbalik. Apa yang terjadi di jalan pulang ini? Ari berdiri terdiam di tengah jalan, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan udara semakin dingin dan berat, seakan dunia di sekelilingnya semakin menekan. Kegelapan malam tampak semakin pekat, hampir seperti sesuatu yang hidup, membungkusnya dengan erat. Sosok itu, yang muncul begitu tiba-tiba dan menghilang begitu cepat, terus menghantui pikirannya. Apakah ia sedang berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di tempat ini? Dengan hati yang masih berdebar kencang, Ari mulai mundur pelan, menjaga agar langkahnya tidak terlalu berisik. Ia merasa, meskipun ada rasa takut yang begitu mendalam, jika ia berhenti, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, semakin ia mundur, semakin tidak ada ujungnya. Seakan jalan itu tidak ada habisnya. Ia terus berjalan mundur, tetapi perasaan bahwa jalan ini berputar-putar, tidak ada ujungnya, semakin kuat. Ari berusaha menenangkan diri. Ini hanya jalan biasa, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku cuma perlu berjalan lebih cepat dan keluar dari sini. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, pemandangan di sekitarnya semakin aneh. Jalan yang ia kira sudah dikenal mulai berubah. Pepohonan yang semula terlihat biasa saja kini tampak lebih gelap dan mencekam. Dedaunan yang bergoyang tertiup angin mulai terdengar seperti bisikan. Suara-suara itu, yang sebelumnya hanya angin, sekarang terdengar lebih nyata, seperti suara manusia, berbisik, seakan mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Ari, Ari. Bisikan itu terdengar semakin jelas, semakin nyata. Ari berhenti sejenak, memalingkan wajahnya ke belakang, berharap bahwa sosok itu tidak akan muncul lagi. Tetapi, saat ia menoleh, tidak ada yang terlihat. Yang ada hanya hutan gelap, begitu sunyi, namun penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Saat ia menoleh kembali ke depan, seolah-olah jalan yang ada di hadapannya telah berubah. Tidak lagi seperti jalan setapak yang ia kenal. Kini, jalan itu mulai terlihat seperti sebuah lorong yang mengerikan, seolah mengarah ke dalam kegelapan yang tak berujung. Desakan rasa takut semakin kuat. Tubuh Ari mulai lelah, namun perasaan yang mencekam ini memaksanya untuk terus bergerak. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun semakin ia berjalan, semakin merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan teratur. Langkah-langkah berat yang mengikuti langkahnya dengan sempurna. Ari menoleh dengan cepat, berharap kali ini sosok itu tidak ada di sana. Namun, yang ia lihat adalah bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia, sangat cepat dan hampir tanpa suara. Hampir tanpa berpikir, Ari berlari. Ia berlari tanpa menoleh ke belakang, tubuhnya terasa lelah, tetapi ketakutannya membuatnya tidak bisa berhenti. Aku harus keluar dari sini, pikirnya dalam hati. Aku harus cepat, atau aku akan terjebak. Namun, semakin ia berlari, semakin terasa seperti jalan itu memanjang, tidak ada ujungnya. Semakin ia berlari, semakin gelap dan sunyi. Tiba-tiba, langkah kaki itu semakin mendekat, semakin terasa di belakangnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang hampir menyentuh punggungnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Bayangan hitam itu terus mengikuti, tanpa suara, seakan tidak ada batas antara dirinya dan bayangan itu. Ari merasa ketakutannya mencapai puncaknya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa seperti lumpuh, dan dalam sekejap, ia terjatuh di tanah. Wajahnya terjatuh ke tanah yang dingin, dan matanya terpejam dalam ketakutan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengelilinginya, menunggu untuk meraihnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Ketika Ari membuka matanya, ia terkejut. Di sekelilingnya, jalan setapak itu tampak berbeda, terlihat lebih nyata, lebih terang. Bulan yang tadinya tertutup awan kini tampak bersinar terang,
menerangi jalan di depan. Jalan setapak itu kini terlihat lebih familiar, dan Ari merasa seolah-olah ia baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bangkit, sedikit bingung, dan melihat sekelilingnya. Kegelapan masih ada, namun kini tidak begitu menakutkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat itu kembali terdengar, kali ini di depan. Ari menatap dengan cemas, tetapi tidak ada sosok yang muncul. Ia hanya mendengar suara itu semakin keras, semakin dekat, dan saat ia mencoba melangkah maju, ia terhenti. Di depan, berdiri sebuah sosok tinggi yang mengenakan pakaian putih. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang rontok menutupi sebagian besar wajah. Hanya matanya yang terlihat, mata yang kosong, mata yang tak pernah hidup. Mata itu menatap Ari dengan tatapan yang mengerikan, seolah memandangnya langsung ke dalam jiwa. "Sekarang kamu sudah di sini." Suara itu terdengar lirih, namun jelas. Ari terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya begitu tenang dan pasti. Setiap langkah yang diambilnya membuat kegelapan semakin merayap ke sekitar mereka. Dalam ketakutannya, Ari hanya bisa berpikir satu hal. Apakah ia telah terjebak dalam sesuatu yang lebih dari sekadar jalan setapak yang tampaknya biasa ini? Ari berdiri kaku. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap ototnya. Sosok itu semakin mendekat. Langkahnya terasa semakin berat di udara malam yang sunyi. Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebekuan, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh ancaman. "Ari!" Suara itu terdengar seperti angin, namun begitu dalam, seakan menembus langsung ke dalam pikirannya. "Kamu sudah datang jauh sekali." Ari berusaha menggerakkan tubuhnya, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya, mencegahnya untuk melangkah. Jantungnya berdetak semakin cepat. "Apa yang kamu inginkan?" Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya hampir tak terdengar di tengah kebekuan malam yang mencekam. Sosok itu berhenti tepat di depan Ari. Hanya beberapa langkah lagi, bayangan putih yang membungkus tubuhnya seakan menyatu dengan kegelapan yang ada di sekitar mereka. "Apa yang aku inginkan?" Suara itu terdengar lebih dekat, seakan berbicara tepat di telinganya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tak akan pernah bisa keluar." Ari tertegun. Rasa takut yang mencekam semakin menggenggam hatinya. Tidak mungkin. Ia tidak bisa terjebak di sini. Ini hanya jalan setapak yang biasa, jalan yang ia kenal sejak kecil. Tapi semuanya terasa sangat berbeda sekarang. Segala sesuatu di sekitar tampak berubah, seolah-olah dunia ini tidak lagi mengikuti hukum alam yang ia pahami. "Sekarang kamu ada di sini, Ari, di tempat yang tak pernah bisa kamu tinggalkan." Sosok itu berkata lagi, lebih pelan kali ini, dengan suara yang lebih tenang, namun penuh keangkeran. Ari merasa ada keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku harus pulang." Ia berkata hampir tak berani. "Aku harus kembali ke rumah." Tapi, sosok itu hanya tertawa. Sebuah tawa rendah yang terasa seperti gema dari kedalaman bumi. "Pulang." Sosok itu mendekat, begitu dekat, hingga Ari bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. "Kamu sudah pulang. Tidak ada jalan keluar lagi." Sekejap, Ari merasa tubuhnya dihimpit oleh kegelapan yang begitu padat. Dia merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak ada ujungnya. Setiap kali ia mencoba bergerak, tanah di bawahnya seolah menariknya kembali, memaksanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Jalan itu, yang semula tampak familiar, kini tampak seperti jebakan yang tak pernah berakhir. Ia berusaha menatap wajah sosok itu. Ada sesuatu yang aneh dengan wajahnya. Seolah-olah wajah itu bukan wajah manusia, tetapi hanya bayangan yang terbuat dari kegelapan. Rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajah itu tampak seperti kabut yang bergerak tanpa arah, menyatu dengan angin yang berputar di sekelilingnya. Namun, tatapan matanya tetap tajam, seakan ingin menelusuri jiwa Ari, mencari sesuatu yang sangat dalam. "Apa kamu tahu mengapa kamu bisa berada di sini?" Tanya sosok itu dengan suara yang begitu dalam dan menyeramkan. "Kamu datang ke sini karena kamu tidak pernah bisa melupakan jalan ini.
jalan yang selalu pulang, tapi tak ada yang bisa pulang. Ari mulai merasa terhimpit, pikirannya semakin kacau. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya, mencoba mengingatkan dirinya bahwa ia hanya sedang bermimpi atau berhalusinasi. Ini cuma jalan biasa, cuma jalan biasa. Sosok itu menggelengkan kepalanya dengan perlahan, dan suara itu terdengar seperti sebuah bisikan yang menggetarkan. Kamu memang tidak akan pernah bisa pulang, karena kamu tak pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Jalan yang tadinya tampak sepi dan penuh kegelapan kini berubah menjadi sebuah ruang gelap yang tak berujung. Semua bayangan di sekelilingnya menjadi semakin kabur, seolah-olah mengaburkan kenyataan di sekitarnya. Ari merasa dunia ini memudar, seakan-akan ia berada di luar waktu dan ruang yang ia kenal. Sesuatu mulai mengalir di dalam dirinya, rasa sepi yang begitu dalam, rasa terisolasi yang tak terhindarkan. Ari, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih menggetarkan, lebih menyeramkan. Ingat, kamu datang ke sini bukan karena takdir. Kamu datang ke sini karena kamu memilihnya. Ari menggelengkan kepala, berusaha keras untuk menghindari kata-kata itu. Aku tidak memilih ini. Aku hanya ingin pulang. Namun, sosok itu tertawa. Kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Tertawa yang seolah-olah mengiris ketenangan yang terakhir tersisa dalam dirinya. Jalan pulang, katanya, adalah jalan yang harus kamu hadapi. Seiring dengan kata-kata itu, kegelapan yang menyelimuti Ari mulai menyelusup ke dalam dirinya, memaksanya untuk mengingat setiap perasaan dan kenangan yang ia coba lupakan. Kenangan tentang rumah, tentang orang tuanya, dan juga tentang masa lalu yang membentuknya. Ari merasa ada bagian dari dirinya yang telah lama terkubur, bagian yang kini mulai bangkit, meresapi setiap inci dari jalan ini. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Ari mencoba berlari lagi. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya merasa bahwa jika ia berhenti, maka semua harapan akan hilang. Kakinya bergerak, meskipun tubuhnya terasa berat. Namun, semakin ia berlari, semakin gelap dan padat jalan itu terasa. Sosok itu terus mengikutinya, kini semakin jelas dan dekat, hanya beberapa langkah lagi. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, sosok itu berkata sekali lagi, "Kamu tidak bisa lari dari diri sendiri." Ari tahu, saat itu, bahwa jalan pulang bukanlah jalan untuk melarikan diri. Karena terkadang, untuk pulang, seseorang harus menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, termasuk kegelapan yang paling dalam. Ari berlari, kakinya terasa semakin berat. Setiap langkah yang diambil terasa seperti melawan gravitasi, seolah-olah jalan itu dirancang untuk menjatuhkannya. Kegelapan yang semakin pekat mengelilinginya, dan suara langkah sosok yang mengikuti semakin jelas, seakan-akan ia tak bisa lepas dari bayangannya. Seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatnya pada sosok itu, menariknya semakin dalam ke dalam dunia yang tak ia kenali. Ia bisa mendengar suara bisikan itu lagi, kali ini lebih tajam, lebih menusuk. Kamu tak bisa lari, Ari. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Jalan ini adalah jalanmu. Jalanku. Ari hampir tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Aku hanya ingin pulang. Suaranya hampir hilang di dalam keremangan malam, tetapi ia berteriak lagi dengan penuh keputusasaan, berharap bisa melawan suara yang terus menggema di sekitarnya. Aku ingin pulang ke rumahku, ke orang tuaku. Namun, suara itu hanya tertawa, sebuah tawa dingin yang semakin menambah rasa ngeri dalam dirinya. Rumahmu. Suara itu bergema, hampir seperti ada ratusan mulut yang mengucapkan kata-kata itu. Rumah itu sudah lama hilang. Ari, kamu terperangkap di sini, di jalan ini, karena kamu tidak pernah benar-benar pulang. Kamu hanyalah seorang yang terus mencari jalan yang tidak ada. Ari menatap ke sekelilingnya. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jalan yang ia kira akan mengarah ke rumahnya, yang dulu tampak seperti jalan yang biasa, kini terlihat berbeda. Pohon-pohon yang mengelilingi jalan itu tampak bergerak, seakan membentuk lingkaran yang menutupinya, menghalangi segala jalan keluar. Sebuah kabut tebal mulai turun dari langit,
menutupi seluruh jalan yang ia coba tempuh. Ia berlari lebih cepat. Jantungnya berdebar semakin kencang. Namun langkahnya terasa semakin berat, semakin terperangkap. Di ujung jalan yang gelap, ia melihat sosok itu lagi. Sosok yang tak bisa ia lihat dengan jelas. Tetapi ia tahu itu sedang menunggu. Sosok itu berdiri tegak. Hanya beberapa langkah darinya. Kali ini, tidak ada kabut yang menghalangi pandangannya. Tidak ada angin yang menggerakkan dedaunan. Hanya ada sosok itu dan kegelapan yang semakin dalam. Sekarang kamu tahu, Ari. Suara itu terdengar lembut. Namun begitu menakutkan, seakan menembus lapisan-lapisan ketakutannya. Jalan ini adalah jalan yang kamu pilih. Bukan hanya jalan yang membawa kamu pulang. Ari merasakan kepalanya berdenyut. Pikirannya semakin kacau. Aku tidak memilih ini. Aku hanya ingin pulang. Jeritnya. Tubuhnya gemetar hebat. Aku ingin keluar dari sini. Tapi kamu tidak bisa, Ari. Suara itu menjawab dengan dingin. Semakin mendekat. Kamu sudah berada di sini. Dan kamu akan tetap di sini. Semua orang yang berjalan di jalan pulang adalah mereka yang tidak bisa menemukan jalan keluar dari diri mereka sendiri. Kamu terperangkap oleh kenanganmu, oleh ketakutanmu, oleh masa lalumu yang tak pernah kamu lupakan. Ari terhuyung, hampir jatuh. Dia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Setiap kata yang diucapkan sosok itu terasa benar. Apa yang dia lakukan di jalan ini? Apa yang dia kejar? Kenapa dia merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Sosok itu melangkah mendekat. Wajahnya yang terbungkus oleh rambut panjang yang rontok perlahan terlihat. Namun, wajah itu tetap kosong, tanpa ekspresi, seperti wajah dari kegelapan itu sendiri. Di matanya, Ari melihat sesuatu yang mengerikan, ketiadaan, kehampaan, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Ari. Suara itu terdengar begitu dekat, begitu pribadi. Kamu tidak akan pernah bisa keluar. Kamu hanya akan berputar, terus berputar dalam kegelapan ini. Kamu sudah menjadi bagian dari jalan ini, bagian dari mereka yang hilang. Ari merasakan sebuah perasaan yang luar biasa mencekam. Semua yang ia tahu tentang dunia, tentang dirinya, terasa mulai menghilang. Semua kenangan tentang rumah, tentang orang tuanya, perlahan-lahan mengabur, seakan-akan ia menjadi bagian dari dunia ini, sebuah dunia yang tidak ada jawaban dan tidak ada jalan keluar. Hatinya terasa kosong, hampa. Tetapi, dalam kegelapan itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan dalam dirinya yang bangkit, sesuatu yang ingin ia percayai. Ari tahu bahwa meskipun ia merasa terjebak, ia tidak bisa menyerah. Dia harus menemukan jalan keluar, meskipun jalan itu tampak mustahil. Dengan tekad yang baru, Ari berbalik dan mulai berlari lagi, kali ini dengan lebih cepat, lebih kuat, meskipun kakinya terasa kaku dan berat. Ia tidak tahu arah yang benar, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal di sini. Ia harus melawan, bahkan jika itu berarti ia harus berhadapan dengan kegelapan dalam dirinya. Jalan itu terus melengkung, terus mengarah ke kegelapan yang lebih dalam, tetapi Ari tidak peduli lagi. Ia tidak peduli apakah jalan ini hanya akan membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan. Yang ia tahu adalah bahwa ia harus melawan, dan ia harus mencoba. Setiap langkahnya adalah bentuk perlawanan, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Dengan tekad yang membara, Ari akhirnya menemukan dirinya berada di tengah jalan yang terang, bukan jalan yang gelap seperti sebelumnya. Dan ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu tidak ada lagi. Hanya ada jalan yang terbentang di depannya. Jalan yang akan membawanya kembali, bukan hanya ke rumahnya, tetapi juga ke dirinya sendiri. Ari akhirnya sadar bahwa jalan pulang bukan hanya jalan fisik yang harus ditempuh. Itu adalah perjalanan batin, perjalanan menuju kedamaian dan penerimaan. Dia telah menemukan jawabannya. Untuk pulang, seseorang harus menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri, dan hanya dengan itu ia bisa menemukan jalan keluar.